BEM UI ini diketahui memang mirip seperti kelompok sakit hati pengkritik pemerintah. Mereka memang berlabel mahasiswa, tapi pemikirannya seperti bukan mahasiswa. Karena ada dugaan mereka sudah disetir secara politik. Makanya di media sosial mereka ini sering disebut sebagai mahasewa. Kelompok yang di belakangnya kemungkinan ada bohir-bohir politik. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kali ini kita akan membahas tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau disingkat BEM UI. Kalau bicara tentang BEM UI, ada banyak hal yang sebenarnya bikin kesal. Mereka ini seperti kumpulan anak kecil yang kerjanya hanya teriak, merengek dan ribut, tapi tidak pernah membantu sama sekali. Baru-baru ini mereka memberikan kritik pedas kepada pemerintah pada 3 tahun kepemimpinannya. Melalui akun Instagram, mereka menyebut pemerintahan Jokowi tidak menunaikan janji-janji politiknya, meski sudah 3 tahun memimpin. Jokowi Ma'ruf belum memenuhi janji-janji politiknya. Menanggapi kritikan tersebut, pihak Istana Negara langsung buka suara. Tanggapan tersebut disampaikan oleh staf khusus Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Valdo Maldini. Ia menyindir BEM UI memang pandai dalam membuat meme dan poster. Valdo Maldini pun berharap BEM UI mampu melakukan lebih dari yang sekarang sedang diperbuat. Segala hal manis yang diucapkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin pada masa kampanye hanyalah angin lalu demi memuluskan jalan menuju kekuasaan tanpa pernah terrealisasi maksimal. Selain itu, ada juga video berdurasi 16 detik di akun Twitter resmi. Mereka memvisualisasikan Jokowi dengan hidung yang memanjang seperti Pinocchio, sementara wakil presiden ada di belakang dan memegang erat pundak Jokowi. Lalu ada caption, kerja, 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 tapi sia-sia. Selain itu, mereka juga menuliskan hashtag, cukup sudah, kami lelah. BEM UI menilai Jokowi adalah contoh baik tentang seorang presiden yang dipilih dengan suara rakyat, tetapi tidak pernah menunjukkan keberpihakan pada rakyat dan sering memperburuk sendi-sendi kehidupan rakyat. Selain itu, wakil presiden juga disindir, di mana tugasnya tidak lebih dari sebagai simbol dan pajangan di depan kelas-kelas sekolah dasar. Bagaimana mungkin negara ini menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan? Mereka, para mahasiswa di BEM UI, juga sama saja. Kuliah, 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 tapi hasilnya apa? Hanya bisa ribut seperti emak-emak yang sedang pusing karena uang belanja kurang. Mereka kuliah, 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 tapi seperti bukan anak kuliahan. Pola pikir mereka seperti bukan mahasiswa. Kalau mereka lelah dengan Jokowi, ya masa bodoh dengan mereka. Mereka lelah yaitu urusan mereka. Mungkin mereka lelah karena mau menyerang Jokowi dengan berbagai cara, tapi tidak berhasil. Mereka mungkin lelah berharap Jokowi lengser dari jabatannya sebelum 2024. Kritikan dari mereka ini mendapat perhatian khusus dari staf Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Valdo Maldini. Dia juga tidak tahan untuk tidak menyindir BEM UI. Menurut Valdo, isi kritikan yang disampaikan BEM UI tidak jauh beda dengan akun-akun media sosial lain yang anti pemerintah. Dia merasa BEM UI masih sekelompok mahasiswa yang hanya jago membuat poster dan meme. Dia berharap BEM UI bisa melahirkan tokoh-tokoh aktivis yang berani masuk ke politik, yang berkiprah di ranah pemerintahan dan partai politik. Jangan sampai berakhir jadi badan eksekutif meme UI. BEM UI ini diketahui memang mirip seperti kelompok sakit hati pengkritik pemerintah. Mereka memang berlabel mahasiswa, tapi pemikirannya seperti bukan mahasiswa. Karena ada dugaan mereka sudah disetir secara politik. Makanya di media sosial mereka ini sering disebut sebagai mahasewa. Kelompok yang di belakangnya kemungkinan ada bohir-bohir politik. Memang tidak salah kalau mereka ini cuma jago bikin meme dan poster murahan, sekaligus membuktikan kalau mereka ini kelompok mahasiswa yang tidak bermutu. Pada April 2022 lalu, BEM UI mengkritik pemerintah Jokowi melalui sebuah video yang memperlihatkan sosok Jokowi berpakaian jas,
berjalan mundur hingga di pinggir jurang. Lalu ada caption menuju Indonesia mundur. BEM UI menuliskan, selamat datang di era kemunduran, saat negara hukum justru melanggengkan jahatnya kekuasaan. BEM UI mengatakan sudah hampir 8 tahun Jokowi berkuasa di Indonesia. Dan selama itu juga Indonesia dihiasi dengan banyak janji-janji manis yang tak terlaksana, juga kebijakan yang menyiksa. Lalu pada 26 Juni 2021, akun Instagram BEM UI juga mengunggah poster kritikan terhadap Jokowi. Jokowi dijuluki The King of Lip Service karena dianggap sering mengobrol janji manis. Mereka ini ya sebenarnya keterlaluan. Mereka ini kumpulan manusia ngawur. Mereka ini kuliah entah buat apa. Bukannya makin pintar dan cerdas, tapi makin kesini makin jeblok. Jakarta di era Anies banyak kejanggalan, banyak janji-janji yang juga tidak dilaksanakan, bahkan banyak pengibulan. Tapi di mana BEM UI? Mereka seperti diam saja seolah pingsan, tak tahu apa-apa. Pemerintah pernah mendesak agar RUU perampasan aset segera disahkan oleh DPR. Tapi sampai saat ini belum juga disahkan. Tapi BEM UI diam saja. Mereka tak pernah bicara soal ini. Tiap hari mereka teriak soal hukum, KPK dilemahkan, tapi ada UU yang berpotensi memiskinkan koruptor. Mereka diam tak bersuara. Bahkan suara jangkrik pun jauh lebih kencang. BEM UI penuh nuansa politis, sangat jelas anti terhadap pemerintahan Jokowi. Benar kata Faldo Maldini, isi kritikan BEM UI tidak ada bedanya dengan akun medsos tukang nyinyir yang sangat anti dengan pemerintah. Mereka hanya mempermalukan martabat mahasiswa. Harusnya mereka tidak usah kuliah lagi. Lepaskan saja status mahasiswa, lalu bergabung menjadi pengamat politik. Silakan kalau misalnya mereka mau bergabung dengan gerombolan kadrun. Kalau mereka mau jadi mahasiswa, apa hebatnya kalau cuma bisa bikin meme, lalu menuliskan kalimat-kalimat murahan. Mereka saja belum lulus, masih kuliah. IPK pun mungkin tidak seberapa, tapi sudah berlagak hebat dan sok menggurui pemerintah. Ibarat bocah ingusan yang masih SD, tapi berani mengkritik anak kuliahan. Mereka ini belum tentu lebih baik. Biasanya kalau mereka terjun ke masyarakat, pasti juga bingung mau ngapain. Karena sewaktu kuliah, bukan otaknya yang diasah, tapi mulutnya yang dilatih untuk cuap-cuap mengolah kalimat jadi bombastis, seperti yang dilakukan Anies Baswedan. Kerja mereka cuma mengkritik tak jelas, pintar bikin meme, tapi tidak bisa kasih solusi. Ini seperti cari masalah dan mau membuat keributan. Bahkan parahnya, BEM UI memberi nilai IPK untuk para menteri dan kepala lembaga penegak hukum. Misalnya, IPK Luhut 1,3, IPK Menteri Keuangan Sri Mulyani 1,5, IPK Menteri Pendidikan Nadiem Makarim 1,7. IPK Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hanya 1. Begitu juga dengan Ketua KPK Firly Bahuri yang juga IPK hanya 1. Gila bukan? Atas dasar apa mereka memberi nilai seperti itu? Saya yakin mereka tidak memiliki parameter jelas dalam penilaian tersebut. Mereka hanya menilai asal-asalan seenak jidat. Mereka merasa lebih hebat dari Sri Mulyani atau Nadiem Makarim. Padahal tanpa diadu pun, semua sudah tahu siapa yang lebih bodoh. Lalu yang IPK 4 siapa? Rizal Ramli, Refli Harun, Rocky Gerung, atau bahkan Rizik? Padahal dengan melihat kualitas mereka, BEM UI sepertinya lebih cocok yang dapat IPK 1, atau mungkin hanya 0,5. Kuliah di salah satu universitas terbaik, tapi pola pikir ngawur dan berantakan. Ngomong gede, modal keluar-keluar tapi tidak bisa kasih solusi. Jadi kesimpulannya, BEM UI makin kesini makin rendah mutunya. Jadi jangan salahkan publik yang menganggap mereka ini seperti sekumpulan anak kecil yang suka ngamuk-ngamuk tidak jelas. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Mahasiswa UI melontarkan kritik pedas atas 3 tahun pemerintahan Jokowi Maruf. Melalui unggahan poster dan infografik di akun media sosial, BEM UI mengkritik kinerja pemerintah selama 3 tahun.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Melki Sedekuang menyatakan kegagalan kinerja pemerintah dalam 8 poin.